warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Kementerian Agama kategori 1 BED 2 LPTK UIN Antasari Banjarmasin. Perkenalkan, saya Kurniasih Nuri Susianti, mahasiswa PPG sekaligus guru akidah akhlak di MAN 1 Jembrana, Bali. Pada kesempatan kali ini, Kamis 30 November 2023, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja dalam proses pembelajaran dengan materi adab berpakaian kelas 11 dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Siswa MAN 1 Jembrana Bersih berprestasi. Baik, untuk lebih memberikan kita semangat, mungkin kita melantunkan sebuah lagu dulu ya sebelum kita lanjut ke doa ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Satu Jari kanan, satu jari kiri, ku gabung jadi satu, ku jalan jembatan panjang. dua jari kanan, Dua jari kiri, ku gabung jadi satu, ku buat kamera cekrek. lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung jadi satu, ku Siap berdoa. Baik, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional sebagai menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Silakan berdiri semuanya. Baik, silakan duduk kembali. Ya, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa tahu ada yang tidak hadir ya hari ini. Semoga semuanya hadir. Tapi ya, yang pertama Anissa Bintang. Hadirah. Ya, Akila. Hadirah. Farel, Zikri. Ya, masuk semua ya. Baik. Alhamdulillah tidak ada yang sakit. Kemudian silakan kalian cek samping kanan kalian untuk melihat ada sampah, silakan dibersihkan. Kemudian bajunya dirapikan. Oke? Baik. Masih semangat? Masih semangat. Ya, kita lanjutkan yaitu sedikit nih motivasi dari Ibu. Ya, jadi motivasinya adalah al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin, yaitu ilmu tanpa pengamalan bagaikan pohon tak berbuah. Ya, artinya di sini kalian sedang menuntut ilmu yang nantinya ilmu itu kalian amalkan. Jangan sampai tidak diamalkan. Karena apa? Orang yang belum paham, kalian yang memberikan pemahaman. Artinya itu akan berbuah nantinya
berbuah hasilnya dari kalian ketika memberikan ilmu akan disampaikan lagi oleh orang lain, akan bermanfaat bagi kita semua ya. Nah, itu kemudian selanjutnya adalah mengingat kembali materi kita yang minggu lalu. Masih ada yang ingat materi kita minggu lalu? Saya, Bu. Ya, siapa nih? Ya, silakan Naila. Adab bertamu dan menerima tamu. Iya, baik. Masih ingat adab bertamu dan menerima tamu. Nah, di dalam adab bertamu dan menerima tamu tentu ada adab-adabnya. Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, silakan. Mengetuk pintu. Ya. Salah. Mm-mm. Tidak boleh mengintip dan maksimal mengetuk pintu 3 kali. Iya. Jika tidak dijawab maka kita kembali pulang. Oke, baik. Bagus sekali ya jawabannya ya. Kemudian ada lagi? Saya, Bu. Ya, Risa. Apa lagi, Risa? Kenalkan diri kepada Tuan rumah. Oke. Makanan yang disajikan. Mm-mm. Tidak boleh merepotkan tuan rumah. Ya. Tidak boleh mengecek ruangan. Jika keperluan sudah selesai maka segera untuk pulang. Baik, itu tadi ya. Bisa dipahami ya materi kita tentang adab bertamu dan menerima tamu minggu lalu ya. Oke. Baik, kita akan melanjutkan materi kita hari ini, yaitu terkait dengan apa kira-kira materi kita hari ini? Ada yang tahu? Ya. Apa? Ya, adab berpakaian. Minggu lalu kita sudah belajar adab bertamu dan menerima tamu. Sekarang kita pelajari adab berpakaian. Baik. Di sini tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mampu menerapkan adab berpakaian sebagai upaya mewujudkan hubungan sosial yang harmonis dalam kebinekaan berbangsa dan bernegara, serta membiasakan perilaku antara pemahaman ilmu dengan prakteknya sebagai landasan dan motivasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana siswa mampu di sini menjelaskan pengertian adab berpakaian secara bahasa dan istilah. Kemudian bagaimana siswa mampu menganalisis adab-adab berpakaian itu seperti apa ya. Ketiga, mahasiswa mampu menguraikan tujuan dan fungsi berpakaian sesuai syariat Islam. Kemudian yang keempat, mampu menyimpulkan ya nilai-nilai positif adab-adab berpakaian. Nah, di sini Ibu menggunakan model pembelajaran problem based learning ya. Kemudian metode pembelajarannya di situ nanti ada ceramah, tanya jawab, diskusi ya. Kemudian ada penugasan yang akan kalian kerjakan di lembar kerja peserta didik. Itu ya, begitu juga ketika nanti Ibu memberikan tugas kalian dalam kelompok, di situ Ibu akan menilai sikap kalian, apakah kalian termasuk kerjasama di dalam kelompok ya. Kemudian ya itu tadi tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Kita lanjutkan ya, masuk ke kegiatan inti adalah terkait dengan materi kita. Nah, sebelumnya Ibu akan menunjukkan kalian tentang gambar ini. Nah, gambar apa? Tentang gaya berpakaian. Ya, kita lihat kalau gaya berpakaiannya yang pertama termasuk syariat Islam atau tidak? Tidak. Karena masih ya menampakkan aurat ya. Kemudian di sini ada gambar yang kedua, gambar yang ketiga, gambar yang keempat. Itu semuanya gaya fashion ya, gaya ada bagaimana gaya model masa kini dalam berpakaian. Nah, Ibu mau tanya, sebenarnya ada yang paham artinya apa yang dimaksud dengan pakaian? Saya, Bu. Ya, silakan, Mam. Pakaian adalah benda yang kita gunakan Mm-mm. untuk menutupi tubuh agar aurat kita tidak terlihat. Iya, baik, bagus ya. Pakaian itu adalah benda yang kita gunakan untuk menutup aurat kita. Ya, jadi jangan sampai terbuka auratnya. Ya, di sana sebenarnya aurat itu apa sih?
Ada yang tahu? Ya, apa Mir? Yang saya pahami, Mhm. aurat itu adalah bagian tubuh yang harus dilindungi dan ditutupi Ya. dan tidak boleh diperlihatkan kecuali pada mahramnya. Oke, baik. Jadi aurat itu tidak boleh ditampakkan kecuali kepada mahramnya. Mahramnya itu kayak contoh pada suami, ya kan? Kemudian kepada ayah, ibu, ya. Jadi artinya itu boleh kita tampakkan. Jadi bukan semuanya, tetapi kayak contoh nih, kita berpakaian mungkin lengan pendek di rumah, ya. Artinya tidak sampai menampakkan semuanya, gitu ya. Artinya boleh kita tidak menggunakan jilbab mungkin pada saat ketika ada orang tua kita. Itu kan termasuk juga mahram, ya. Nah, kemudian di situ tadi kita membahas tentang aurat, ya. Jika aurat kita tampakkan, kayak kita kalau terlihat aurat kita, apa yang terjadi kira-kira? Ya, apa kira? Menurut saya, apabila kita tidak menutup aurat atau sengaja menampakkan aurat kita kepada orang lain, Ya. tampaknya akan mendatangkan sesuatu hal yang buruk, seperti tindak pelecehan, Ya. yang menyebabkan hilangnya kehormatan diri seseorang dikarenakan laki-laki yang tidak dapat menjaga syahwatnya. Baik, ya, karena laki-laki juga ketika melihat sesuatu yang terbuka tuh kadang tidak mampu untuk mengendalikan syahwatnya, ya, nafsunya. Jadi diibaratkan seperti apa? Seperti ya permen. Nah, kalau ibu kasih contoh nih, permen yang terbuka sama yang tidak terbuka, kalian milih yang mana? Ya, yang tertutup ya, yang masih ada bersegel kan ya. Ya, kalau sudah terbuka, nanti apa yang terjadi? Ya, dihinggapi lalat, ya kan? Kemudian apalagi kotor, tidak higienis lagi. Nah, kalau permen yang masih tertutup, itu diibaratkan kita menutup, menjaga aurat kita. Ya, jangan sampai terbuka, jangan sampai dinikmati oleh banyak orang. Ya, karena aurat itu khusus nantinya diberikan kepada mahramnya. Gitu ya, bisa dipahami? Ya, nah jika kalau seandainya tadi terbuka aurat kita, nah kalau tertutup, apa kira-kira yang terjadi? Ada yang tahu? Ya, Natasha apa? Menurut saya, ketika kita menutup aurat dengan baik, kehormatan kita ini akan terjaga. Oke, akan terjaga. Senantiasa menjaga kita dari pandangan orang-orang yang menganggap kita itu tidak baik. Iya. Di mata Allah itu baik. Baik, ya. Artinya ketika kita menggunakan pakaian yang tertutup, kadang kan kalau kita melihat gaya fashionnya, gayanya kok tidak fashion gitu kan ya. Ya, kadang itu kita memikirkan ketika kita di luar sana, kemudian kita menggunakan hijab yang tertutup, rapi. Nah, batasan-batasan aurat kita sampai di mana, ya kan? Batasan auratnya laki-laki dan perempuan sampai di mana? Ya, apa? Kalau laki-laki itu batasnya jadi besar. Ya. Sedangkan perempuan batas auratnya sudah tubuh kecuali buka dan telapak tangan. Oke, ya. Jadi kenapa disoroti perempuan? Karena perempuan itu adalah sesuatu yang menarik bagi lawan jenis, ya kan? Ya, kalau kita menutup aurat kita yang artinya nanti tidak terbuka, maka laki-laki kadang penasaran tuh. Nah, ya kan? Penasaran kok tidak terbuka. Nah, lain halnya ketika dibuka auratnya, diumbar kemana-mana, itu orang sudah menganggap biasa saja, gitu ya. Nah, itu tadi terkait dengan materi kita tentang adab berpakaian. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, tidak ada ya. Jadi sedikit Ibu sebelum kalian menuju ke mengamati video. Nah, di sini sedikit adalah pengertian adab ya berpakaian. Jadi berasal dari bahasa. Di situ ada libasun syabun. Kemudian artinya pakaian sebagai barang apa yang biasa dipakai oleh seorang, baik berupa baju, jaket, celana, sarung, ya, selendang, kerudung, jubah, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut istilah segala sesuatu yang dikenakan seseorang dalam berbagai ukuran, modelnya, kemudian yang disesuaikan dengan kebutuhan pemakaiannya.
tujuannya ada yang bersifat umum dan khusus. Nah, yang bersifat khusus artinya pakaian dikenakan berorientasi pada nilai keindahan dan kesesuaian dengan situasi dan kondisi pemakaiannya. Tujuan bersifat umum lebih berorientasi pada keperluan menutup atau melindungi bagian tubuh yang perlu ditutup atau dilindungi. Nah, baik menurut kepatutan, adat ataupun agama. Jadi ada yang khusus, ada yang umum. Kemudian lanjut. Dalilnya di sini sudah jelas bagaimana kita menutup aurat kita, ya, yang artinya kita baca dalil tentang berpakaian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sau'atikum warisha wa libasut taqwa dzalika khairun dzalika min ayatillahi la'allahum yadzakkarun. Ya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutup auratmu dan untuk perhiasan bagimu, tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Ya, artinya di sini ayatnya sudah jelas bagaimana kita harus menutup aurat kita, dan pakaian pun adalah sebagai perhiasan kita. Tuh, bisa dipahami ya. Ibu akan menayangkan video ini, silahkan kalian amati sebentar, kemudian baru kita langsung berdiskusi, oke? Sempat diungkapkan Rasul pernah berkata bahwa kelak di neraka jumlah wanita melampaui jumlah pria di sana. Hal ini membuat orang bertanya-tanya hingga kemudian sempat terungkap bahwa salah satu sebabnya karena kelalaian mereka dalam berpakaian. Meski ada juga yang mengatakan hal itu disebabkan karena pada umumnya wanita gemar membicarakan orang lain atau bergosip. Wanita diminta untuk menutup auratnya dan hanya diperkenankan menampilkan bagian wajah serta telapak tangan saja. Saat ini fenomena wanita mengenakan hijab memang cukup mencengangkan jumlahnya ya. Namun memang kepercayaan mereka dalam tata cara mengenakan hijab kerap berbeda-beda. Dari yang mulai menutup semua bagian tubuh, tidak boleh mengenakan celana panjang jika berhijab, tidak boleh menggunakan pakaian hijab dengan memperhatikan fashion, tidak boleh bermakeup jika sudah berhijab, atau hanya jilbab dengan kerudung disertai rambut yang masih terlihat. Yang semacam ini ada yang menyebut berhijab namun seolah tidak berpakaian karena bagian aurat masih dapat menjadi konsumsi publik. Oke, sudah? Silahkan. Kalian sudah simak ya videonya. Sekarang silakan kalian membagi kelompok untuk kalian diskusikan materi apa yang sudah kalian amati di video tersebut. Oke, silahkan. Ya. Ya. Dikerjakan, ini ya. Ini sesuai dengan arahannya. Ini sedikit aja nanti. Saya langsung presentasi. Oke. Jadi bisa dikerjakan ya, langkah-langkahnya seperti ini ya. Terus nih. Dah. Ini ya, dikerjakan langkah-langkahnya. Oke. Nah, kelompok ini silakan dikerjakan sesuai proses semuanya. Dikit. Oke, baru disimpulkan nanti. Ya, disimpulkan dikit aja. Oke. Sudah? Silakan kalian kerjakan, diskusikan dengan kelompok kalian. Ya, betul. Gimana? Ada yang susah? Ya. Bisa ya? Oke. Jelaskan pendapat kelompok. Ada kesulitan? Gambar berikut.
Ya. Boleh, silakan dibuka HP-nya untuk mencari. Oke. Boleh dibuka handphonenya untuk mencari di situ, boleh ya. Boleh mencari jawaban. Pendapat kalian terhadap gambar ini? Gimana? Sudah? Belum. Menggunakan jilbab tetapi seolah tidak berjalan itu solusinya pura-pura aja. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Pura-pura sih. Ya, coba ya. Bu, Ya. Bu mau bertanya. Ya, gimana? Ini maksud dari ini Bu yang Menggunakan jilbab tetapi seolah tidak berjalan. tidak bercelana. Artinya di sini dia menggunakan jilbab tapi dia seolah-olah pakaiannya itu ketat kayak legging gitu. bener dah. Ya. Jadi dia Legging menggunakan warna kulit kan itu. kelihatan lekukan, kelihatan bentuk tubuhnya gitu. Itu maksudnya di sini. Jadi dia berjilbab tapi di bawah-bawahnya itu ketat. Berarti solusinya memakai rok. Ya betul. Memakai rok atau celana yang tidak kembar. Kayak Atau celana yang Sudah? sudah belum. Iya ini. Sudah ya? Silakan. Kita untuk mempersiapkan presentasi. Ya? Sudah semua ya? Sudah. Baik. Kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Sebelumnya tepuk semangat. Oke. Yang mau mempresentasi duluan kelompok 1, sip ya? Ya, silakan kelompok 1. Maju. Untuk mempresentasikan kita nggak sih? ya, silakan kalian dengarkan teman kalian untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Sultan Abdul Faizal, Saya Naufal Nambahan dan Yehuda. Saya Lukmanul Hamam Anabil. saya Novel Fermawas, saya Farel Sutarahman, akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang ada menutup aurat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pertanyaan pertama tentang menjelaskan pendapat kelompok kalian terhadap gambar yang ada di lembar kerja ini. Ya. Sesuatu yang tertutup akan lebih terjaga dan lebih bersih dibandingkan dengan sesuatu yang terbuka. Yang gambar kedua, ada banyak gaya berpakaian di masa kini, tapi kita harus tetap mematuhi cara berpakaian menurut syariat Islam. Itu tadi. Silakan. Sekian presentasi dari kami. Mungkin ada yang bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Saya, Ya, silakan, Kak. mengapa agama Islam mewajibkan perintah menutup aurat? Ya, silakan. Jawab. Ada yang mau jawab? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ya, kelompok 2. Fungsinya adalah untuk menjaga dan memelihara kehormatan, menghindarkan diri terjerumusnya ke arah perbuatan zina, untuk membedakan kepribadian orang muslim dan bukan muslim, dan menggambarkan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Ya, cukup. Baik, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Silakan untuk kelompok 2. Silakan. Baik,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Risha. Baik, jadi seperti yang ada di gambar yang ada di sini, menutup aurat itu pentingnya jika seorang muslim berpakaian sesuai syariat Islam, maka derajatnya terlihat lebih tinggi daripada orang yang tidak menggunakan hijab. Diibaratkan seperti dua permen, yang satu masih terbungkus dengan rapi dan yang bagus, dan yang satunya tidak terbungkus. Jadi pastinya kita lebih memilih yang terbungkus daripada yang tidak terbungkus. Oke, terima kasih Aplus untuk kelompok 2. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu kembali. Ya, baik. Itu tadi sudah 4 kelompok yang sudah mempresentasikan ya. Ada yang mau menanggapi? Saya Bu. Ya, silakan, Oga. Baik, terima kasih pada kalian yang telah mempresentasikan tentang adab berpakaian. Jadi kami semakin paham bahwasanya adab itu telah diatur dalam ajaran Islam. Ya, baik. Itu tadi semua sudah mempresentasikan dengan baik, dengan bagus ya, terkait dengan adab berpakaian. Ya. Kemudian di sini kalau kita tadi Yoga menanggapi terkait dengan adab berpakaian sudah bagus ya. Terkait dengan adab berpakaian ini adalah pakaian yang tidak boleh kita gunakan ya. Walaupun ini mungkin fashion bagi orang lain ya, tetapi kita sebagai umat Muslim, umat Islam tidak boleh, tidak diperkenankan untuk menggunakan fashion ini, itu ya, karena sudah sobek di mana-mana kan begitu. Kemudian begitupun juga ini adalah tidak sesuai, artinya transparan. Nah, yang ketiga di sini adalah sesuai dengan syariat Islam. Kalau yang keempat tidak juga, walaupun berhijab tetapi yaitu tadi tembus pandang, ketat, terlihat lekukan tubuhnya gitu kan ya. Nah, artinya di sini kita menunjukkan bahwasanya ini adalah contoh-contoh adab berpakaian yang bagus daripada gambar yang ketiga. Pada kegiatan kita kali ini yaitu kegiatan penutup ya, yaitu sebelumnya ya, di kegiatan penutup ini adalah kita melakukan memberikan kesimpulan bersama ya, terkait dengan materi kita hari ini. Apa saja yang sudah kalian pahami dari materi pada hari ini? Terkait tentang apa? Adab berpakaian. Nah, adab-adabnya di situ ada beberapa fungsi. Nah, fungsinya apa saja? Tadi untuk menutup aurat. Kemudian apa lagi? Sebagai perhiasan. Kemudian apa lagi? Ya, melindungi dari bencana. Kemudian yang terakhir sebagai identitas. Baik, itu tadi sudah kita simpulkan bersama. Kemudian sedikit Ibu merefleksikan. Nah, merefleksikan bagaimana kegiatan kita hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Ada yang belum bisa dipahami? Sudah. Insya Allah sudah ya. Ya. Kemudian Ibu ingin melihat terkait dengan refleksi untuk kegiatan kita hari ini. Nah, coba Ibu minta siapa ini? Minta kamu ya. Nah, nomor 1 dibaca, kemudian dijawab. Bila saya melihat teman saya mengenakan pakaian yang ketat, saya akan menegurnya untuk mengganti pakaian lebih longgar dan menampakkan syariat Islam. Iya, baik. Ya pastinya akan menegurnya jika melihat temannya tidak menggunakan pakaian yang ketat. Ya.
kalian dapatkan ya. Ya, contoh siapa? Ya, silakan Sultan. Ternyata ada pada yang Rasulullah ajarkan dan contohkan itu sangat baik sekali. Iya. Contohnya adalah ada penutup aurat. Iya. Ini karena agama Islam itu sangat peduli terhadap hak asasi umatnya, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan lupa diterapkan ya teman-teman. Oke. Ya, jangan lupa diterapkan ya, karena kalian sudah tahu dan paham ilmunya. Jika melihat teman kalian yang masih tidak sesuai dengan syariat Islam, maka segera ditegur. Kemudian jika bajunya transparan, diingatkan atau dipinjamkan, mungkin tadi ya Umi ngomong ya. Ya, dari keempat ini kira-kira nomor berapa? Ya, nomor 1 dong. Hah? Nomor? Dua? Yang ini? Kecewa? Oh tidak, baik. Ini adalah hasil refleksi kita hari ini terkait dengan materi adab berkeluarga. Baik. Jadi jangan lupa untuk pertemuan yang akan datang, kalian silakan pelajari tentang kisah-kisah orang soleh, yaitu Fatimah Az-Zahroh dan Uwais Al-Qarni. Oke, nah, itu materi kita minggu yang akan datang. Kemudian selanjutnya silakan kalian buka handphone kalian. Ibu akan mengirimkan soal. Silakan kalian jawab ya. Sudah bisa dibuka? Ya, silakan dikerjakan. Sudah? Sudah ya? Sudah dikerjakan semua? Oke. Jika sudah, langsung di submit ya. Ya. Jika sudah, kembali ke posisinya masing-masing. Ya, silakan. Oke, sudah semua? Sudah. Ya, disimpan dulu handphonenya. Baik, itu tadi kalian sudah melaksanakan tes formatif untuk ibu mengetahui nanti kalian remedi atau pengayaan. Ya, artinya kalau remedi kalian akan mengerjakan tes ulang. Kemudian nanti di pengayaan nanti akan ada soal-soal lanjutan atau yang harus kalian kerjakan. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak ada ya? Ya, semoga semuanya paham ya dengan materi kita hari ini. Baik, sebelum kita tutup materi kita hari ini, kita untuk menyemangati di akhir pembelajaran kita bernyanyi dulu ya. Ya. Perempuan pula seluruh
Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Itu tadi lagu penutup pembelajaran kita hari ini. Semoga kita tutup pelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ya, silakan ketua kelas untuk memimpin doa kafaratul majelis. Marilah teman-teman kita berdoa dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan ya. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada LPTK UIN Antasari Banjarmasin yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan PPG dalam jabatan Kementerian Agama kategori 1 BED 2. Tak lupa pula saya ucapkan kepada Bapak, Ibu dosen dan guru pamong yang sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.